Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Daniel Manurung. Saya rindu untuk kembali menyampaikan berkat-berkat firman Tuhan yang sekiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Karena firman Tuhan dikatakan dia hidup, dia kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau kita semakin dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kita akan semakin hidup. Ya, tentu kita sudah hidup. Tapi kalau kita semakin dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita ini benar-benar hidup. Kita akan semakin kokoh, kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin tajam. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus ayat pasal kelima ayat ke-6, 7, dan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengapa saudaraku kita harus merendahkan diri? Ya, karena Tuhan lebih kuat daripada kemampuan kita. Saudara-saudaraku, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir, dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti saudara-saudaraku, bahwa semua itu ada di bawah kendali tangan Tuhan. Kita tidak perlu terlalu khawatir, kita tidak perlu terlalu gelisah sehingga kita semakin jauh dan kita terlalu berpikir akan masalah ini, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, kita harus tetap berjaga-jaga, tetapi kita harus tetap yakin bahwa semua ini, alam semesta ini ada di bawah kendali tangan Tuhan. Di ayat yang ke-7, saudaraku, sangat menarik bahwa dikatakan bahwa kita ini harus menyerahkan diri segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, saudara-saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, sebab Tuhan memelihara hidup kita. Saudara-saudaraku, maukah engkau dipelihara oleh Tuhan? Kalau engkau dan saya mau dipelihara oleh Tuhan, datang padanya. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau engkau pelihara. Aku mau Tuhan melindungi aku. Maka dia akan memberikan hikmat segala jalannya, di mana jalan itu adalah jalan yang penuh dengan kebajikan, saudara-saudaraku. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan dan kita tanpa ketahui, tanpa kita sadari, sering kali kita terlalu fokus dengan masalahnya. Sering kali kita terlalu fokus dengan keadaan di sekitar kita, tanpa kita sadari kita sudah kehilangan fokus akan Tuhan. Dan hal ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Kalau kita kehilangan fokus akan Tuhan, maka kita menjadi sasaran empuknya si iblis. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah, sadar, saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa pekerjaan si iblis tidak kelihatan secara nyata, tetapi dia akan menggunakan segala cara sehingga kita tidak sadar, tapi tiba-tiba kita sudah masuk ke dalam jebakan si iblis tersebut. Dia seringkali mempermainkan pikiran kita, perasaan kita. Dia berbicara secara halus, tetapi sebenarnya dia sedang mencengkram hidup kita untuk semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berjaga-jagalah, sadarlah
lawan musuh iblis sedang mengintaimu. Karena itu, saudaraku, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang menguasai, yang mencoba menguasai pikiran kita, apabila itu pikiran yang negatif, lawan dengan pikiran yang positif. Pikiran yang membangkitkan iman kita. Apabila si iblis mau mencoba memasukkan pikiran-pikiran kelemahan, pikiran sakit penyakit, kita lawan bahwa Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, bahwa Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku, saya ingin setiap kita melakukan ketiga hal ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan terakhir, kita semakin berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.